Salam jumpa pemirsa, apa kabar Anda? Sejak erupsi tahun 2010 yang lalu, aktivitas Gunung Sinabung tidak banyak mengalami perubahan. Dan bahkan hingga saat ini, aktivitas Gunung Sinabung masih berstatus awas. Kondisi ini menyebabkan sejumlah penduduk harus diungsikan ke tempat yang lebih aman. Keadaan Gunung Sinabung seperti ini pun akhirnya membuat sejumlah masyarakat melakukan aksi sosial terkait penanggulangan bencana Gunung Sinabung. Salah satunya adalah Aliansi Pemuda yang nanti akan menjadi tamu diskusi kita dalam program Selasar Budi kali ini. Ingin tahu siapa mereka? Bersama saya Andiani Satria, inilah Selasar Budi. Sejak erupsi pada tahun 2013 lalu, aktivitas Gunung Sinabung belum banyak mengalami perubahan. Masyarakat yang tinggal di radius 5 km dari puncak Sinabung harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Banyak yang harus dikorbankan dari musibah ini: harta, tempat tinggal, kebun, dan ternak. Mereka yang mengungsi juga harus merasakan beban psikis dan gangguan kesehatan. Guna meringankan beban masyarakat yang merasakan akibat bencana Sinabung ini, maka sejumlah organisasi yang berbasis di Medan bergabung dan membentuk Aliansi Pemuda Peduli Bencana atau APPB. APPB lahir karena kepedulian akan penderitaan yang dirasakan oleh masyarakat Sinabung. Mereka melakukan sejumlah kegiatan positif sebagai aksi tanggap darurat Sinabung. Ya, pemirsa, Aliansi Pemuda Peduli Bencana atau yang disingkat dengan APPB sudah aktif sejak tahun 2010 menangani bencana Gunung Sinabung. Sejumlah kegiatan telah dilakukan untuk membantu para pengungsi dari berbagai desa di kaki gunung ini. Nah, sekarang sudah hadir bersama saya pendiri APPB, Bang Sofyan Adli, atau biasa yang dipanggil Bang Ali. Bang Ali. Saya panggilnya Bang Ali aja ya. Ali aja, Bang. Ya, Bang, terima kasih sudah hadir di Selasar Budi. Siap, Bang. Ya, Bang, mungkin bisa diceritakan seperti apa sih kondisi Gunung Sinabung saat ini? Sinabung saat ini masih berstatus level awas, level 4. Jadi di lingkaran zona 4 km atau 5 itu harus dievakuasi, dikeluarkan. Jadi sekarang ada 9 titik pengungsian di daerah Kabanjai. Kita berbicara tentang APBB, Aliansi Pemuda Peduli Bencana. Nah, itu aliansi seperti apa sih, Bang? Aliansi ini sebenarnya terdiri dari berbagai organisasi yang terdiri dari kawan-kawan dari kemahasiswaan, cinta alam, pemusik, bahkan aktivis kemanusiaan yang hadir di APBB. Nah, sebenarnya kenapa terpikir untuk mendirikan aliansi ini? Kemarin kita berpikir kalau pergi sendiri mengurus kebencanaan, saya rasa nggak bisa, Bang. Jadi harus bersama-sama untuk mengurus kebencanaan. Jadi kesepakatan bersama bahwa kita membentuk aliansi ini untuk membantu warga kita yang di sini, di Kabanjai. Nah, biasanya bantuan seperti apa yang diberikan oleh APPB? Awalnya kita ikut ke emergency rescue ya. Jadi untuk evakuasi ikut bantu. Terus kita melakukan penggalangan dana di Medan, kita cari uang segala macam, bawa bantuan logistik ke posko-posko pengungsian. Setelah itu berkembang ke beberapa desa yang kita fokusnya kepada pemberdayaan ekonomi, penguatan ekonomi untuk pemulihan warga terdampak erupsi. Nah, sampai saat ini sudah ada berapa desa yang dibantu ataupun didampingi dari APBB sendiri? Kalau untuk programnya langsung itu ada 2 desa yang kita intervensi. Intervensi yang lainnya hanya sekedar misalnya kasih bantuan dan buat pendidikan psikososial buat anak-anak di posko itu ada 6 desa. Jadi ada 6 desa lah semuanya keseluruhan. Iya, Bang Ali, ini kan Aliansi Pemuda Peduli Bencana, berarti kan aliansi masyarakat yang bukan berasal dari daerah bencana itu sendiri gitu ya, dari masyarakat dari luar yang masuk ke daerah bencana. Nah, bagaimana mungkin respon dari masyarakat mungkin seperti apa? Karena kan ini orang-orang dari luar nih yang masuk ke dalam gitu. Ya. Kalau secara yang kita lihat, Bang ya, bahwa ketika APBB masuk ke beberapa posko, warga di sana menerima, welcome kok. Jadi mereka memang senang lah
karena ada bantuan dari anak-anak muda yang masuk ke mereka. Nah, tadi Bang Ali bercerita tentang ada 2 desa yang fokus sekarang ya di APBB ya. Nah, fokus penanganannya di mana saja? Mungkin bisa diceritakan. Pertama itu di tahun 2011 kita melakukan intervensi ke desa Sukameriah, Bang. Karena kita tahu desa Sukameriah ini salah satu desa yang akan direlokasi ke hutan Siosar. Nah, di sana kita melakukan penguatan ekonomi ke warganya lewat pertanian. Selain orang tua yang kita kuatkan ekonominya, kita juga melakukan penguatan dan pemberdayaan ke kelompok remajanya. Jadi supaya harapannya kelompok remaja kita ini menjadi tangguh bencana gitu, jadi siaga. Misalnya orang tua sudah tidak mampu lagi, anak muda lah yang harus lebih siaga lagi ya terhadap bencana. Gitu. Oke, nah kemudian kita masuk ke Desa Perbaji. Desa Perbaji yang sekarang kita duduk ini ya? Iya, desa ini masuk dalam zona merah. Kalau nggak salah, kalau hitungan saya mungkin sekitar 4 km dari puncak Gunung Sinabung. Desa ini selain terdampak debu vulkanik, juga terdampak lahar dingin. Yang paling kental itu adalah lahar dingin. Berarti ini merupakan jalur lahar dingin dari Gunung Sinabung? Iya, betul. Jadi kalau kita ngelewatin jalan sana tadi, Bang, itu adalah jalur lahar dinginnya. Jadi masukin ke pemukiman warga. Kan ini berbahaya. Nah, banyak pihak sudah melakukan semacam intervensi untuk di sini. Namun belum ada perbaikan jalan ya atau kanal-kanal air yang bisa dialirin oleh lahar dingin. Nah, kita memilih ini, kita berharap juga sama seperti Desa Sukameriah, warganya ini jadi desa siaga bencana gitu harapannya. Nah, untuk sementara kita masuk lewat rumah baca. Rumah bacanya sendiri, rumah baca apa namanya, Bang? Rumah baca Cakrawala, Bang. Rumah baca Cakrawala ya. Oke, baik Bang Ali, kita tahan dulu perbincangan, nanti akan kita sambung kembali untuk membahas tentang rumah baca Cakrawala kita. Siap. Ya, pemirsa ingin tahu seperti apa kegiatan lengkapnya rumah baca Cakrawala ini? Kita simak tayangannya. Sejak dibentuk pada tahun 2010 lalu, APPB terus melakukan sejumlah kegiatan untuk meringankan beban pengungsi dan masyarakat yang tinggal di kaki Gunung Sinabung. Salah satunya adalah dengan mereduksi tingkat stres yang diderita oleh warga. Seperti kali ini, mereka menghibur anak-anak yang tinggal di Desa Perbaji yang beradius 4,5 km dari puncak Sinabung. Bentuk psikososial lain yang dilakukan adalah dengan mendirikan rumah baca di desa ini. Rumah baca yang bernama Cakrawala Sinabung ini didirikan sejak 6 bulan lalu. Di sini, anak-anak bisa membaca aneka buku bacaan yang disediakan. Selain membaca, anak-anak di desa ini juga diajak menggambar dan mewarnai. Secara berkala, para anggota APPB juga mengedukasi anak-anak Perbaji dengan melakukan road mapping, yakni mengidentifikasi jalur yang aman untuk menyelamatkan diri dari ancaman lahar dingin yang sewaktu-waktu menerjang desa ini. Ya, pemirsa, masih di program Sasar Budi dan kita akan kembali melanjutkan perbincangan dengan Bang Ali. Ya, Bang Ali, kita sekarang berada di depan rumah baca Cakrawala kita ya. Nah, apa sih pada saat itu yang mendasari APPB untuk mendirikan rumah baca di Desa Perbaji ini? Jadi sebenarnya, Bang, rumah baca ini kayak tadi adalah sebagai media untuk menyiapkan warga Desa Perbaji menjadi siaga bencana. Kenapa buku-buku, kenapa rumah baca? Jadi semacam simpul sebenarnya, Bang. Selain ada jambur di sini, kita juga berharap ada simpul, tempat kumpul, tempat berbagi informasi warga, baik anak-anak dan pemuda berada di sini gitu. Bagaimana cara teman-teman APPB untuk mengedukasi anak-anak ataupun para remaja di sini supaya lebih siaga bencana lagi? Jadi memang medianya adalah rumah baca dan buku-buku, Bang. Jadi selain ketika kawan-kawan masuk ke dalam kelompok anak-anak, membaca, melukis, bernyanyi sama-sama, dimasukkanlah
sedikit nilai-nilai tentang kebencanaan. Jadi bagaimana menghadapi bencana, melarikan diri atau segala macam gitu-gitu. Memang harus pelan-pelan karena kalau pernah juga kita lakukan di posko, kita harus menghindar dari bencana, harus bla 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 segala macam. Itu hanya sebentar, Bang. Tapi kalau pelan-pelan kita masuknya ke anak-anak, itu akan tertanam di kepalanya bahwa kita harus memang siap. Ya, lebih tertanam lebih dalam dia ya. Nah, mungkin bisa diceritakan juga Bang Ali, kondisi pendidikan di Desa Perbaji inilah khususnya seperti apa? Kalau secara umum dari angka putus sekolah ya, Bang, itu kayaknya belum ada yang putus sekolah. Terus anak-anak masih tetap belajar di sekolah-sekolah yang disediakan oleh pemerintah. Yang menjadi masalah kemarin waktu mengungsi saja. Jadi waktu belajar anak-anak jadi berkurang karena kemarin kan anak-anak yang di pengungsian menumpang di sekolah yang tidak terkena dampak. Nah, itu jadi jam belajarnya juga jadi semakin kecil gitu. Nah, ketika sudah dipulangkan ke desa, ya anak-anak tetap bersekolah seperti biasa. Nah, antusias anak-anak sendiri? Kalau yang selama ini yang dihadapi, kalau kita lihat bahwa anak-anak ya cukup antusias lah dengan adanya rumah baca. Jadi mereka hadir, bahkan sudah diatur kepengurusan perpustakaan dari anak-anak itu sendiri. Jadi anak-anak akan belajar mengorganisasi kelompoknya gitu. Jadi ini mempermudah sebenarnya ketika kita mau masuk ke segmen siaga bencana. Jadi dia akan mudah mengkoordinasi kawan-kawannya gitu. Nanti woi harus begini. Nanti kan ada ketuanya, ada apa segala macam. Ya berarti juga sedikit ditanamkan tentang nilai kepemimpinan juga ya di dalamnya. Nah, rumah baca ini rutin dikunjungi setiap hari atau buka setiap hari atau seperti apa? Enggak, Bang. Kalau APBB-nya sendiri punya jadwal khususnya itu setiap Kamis, setiap hari Kamis. Tapi kita di sini bekerjasama juga dengan warga di sini dan relawan Bedar Sinabung namanya. Nah, relawan-relawan kita ini, bukan relawan kita lah, rekan-rekan kita ini juga membantu menjaga rumah kita. Jadi kadang kalau nggak kita ngisi, kawan-kawan Bedar Sinabung datang dan mengisi di sini. Oke, berarti jadi ada kerjasama. Sinergi ya dengan masyarakat juga ya, ikut pastinya. dilibatkan gitu ya. Iya, pastinya. Nah, bacaan seperti apa sih yang dibaca oleh anak-anak di sini? Jadi jenis bukunya itu ada tentang pengetahuan, terutama tentang geologi, Bang. Kedua tentang kesehatan. Jadi kan karena di sini lahar dingin, jalur lahar kan lembab segala macam, rentan dengan diare segala macam. Jadi kita sediakan informasi-informasi tentang kesehatan itu. Juga ya. Kesehatan. Dari mana Bang teman-teman APBB mendapatkan buku-buku ini? Jadi banyak, Bang. Jadi kita publish ke banyak kawan dari Jakarta, bahkan Medan sendiri juga. Banyak juga mengirimkan buku-buku ke kita untuk diserahkan kemari gitu. Bahkan sekarang ini masih ada beberapa box lah yang nyangkut masih di Medan, belum dibawa kemari gitu. Oke. Ya, Bang Ali tadi Bang Ali menyebutkan selain kegiatan membaca, ada kegiatan melukis, mewarnai gitu ya. Nah, ada kegiatan yang lain untuk anak-anak di sini? Ada, Bang. Jadi di sini juga dibuat kegiatan tentang psikososial anak-anak ya. Kadang kan traumatik anak-anak terhadap lahar dingin itu tinggi. Jadi kemarin pernah aku sedikit menginterview beberapa anak. Jadi anak-anak sempat nangis. Dia bicara tentang lahar dingin. Jadi kebetulan satu anak ini rumahnya dia pas di jalur lahar dingin. Jadi muncul traumatik. Nah, jadi teman-teman di sini juga bekerjasama dengan kawan-kawan psikologi di USU. Juga melakukan pendidikan psikososial ke anak-anak supaya meminimalisir lah bentuk rentan itu ya, trauma itu ya. Terus satu lagi kita mau buat ini juga, Bang, roadmap evakuasi. Jadi nanti kawan-kawan akan diajarkan tentang melihat dampak-dampak lahar dinginnya sendiri. Jadi kalau lihat jalur dari sana itu ada tumpukan-tumpukan batu besar, Bang. Jadi kalau misalnya hujan deras di gunung, tentunya akan membawa material batu-batu tadi ke bawah, pasti ke desa. Nah, ini anak-anak akan belajar jika batu-batu itu turun, kemana jaraknya, kemana jatuhnya, terus kemana kita larinya, kemana kita berkumpul di titik aman. Dari pengamatan APBB sendiri, seperti apa sih perubahan ataupun kondisi masyarakat dari yang tinggal di kaki Gunung Sinabung ini? Kalau yang kulihat, Bang, terutama anak-anak lebih aware. Jadi ketika hujan, anak-anak sudah tidak lagi bermain di jalur-jalur lahar dingin. Jadi mulai mereka mencari tempat yang lebih aman dan yang lebih tinggi.
Itu satu. Kedua, warga di sini, terutama kawan-kawan yang ada di sini lah ya, seperti kawan-kawan relawan Bedar Sinabung sama Repeter Pemda, mereka lebih intens memberitahukan ke warga yang lain untuk tidak memasuki jalur-jalur lahar dingin, agar tidak terjadi kejadian yang kita tidak inginkan. Ya. Karena sempat mengalami memakan korban juga ya kemarin ya. Nah, dari semuanya, baik itu masyarakat yang dewasa ataupun anak-anak, masih ada yang mengalami trauma tidak sampai sekarang? Kalau trauma secara riset belum pernah nih Bang ya, tapi secara kasat mata tidak terlihat memang Bang. Cuma lagi yang terlihat di kepalaku, bahwa ya warga itu udah merasa biasa gitu dengan apa yang terjadi di sini. Mereka tahu itu membahayakan. Cuma lagi karena bentuk-bentuk semacam warning dari pemerintahan atau pemerintahnya langsung datang untuk memperbaiki ini nggak ada, ya warga ya macam ya udah. Datang nggak udah gitu. Iya, berarti sebenarnya bukan warga tidak peduli lagi, tapi sudah aware gitu ya, sudah siap gitu ya. Kalaupun ada bencana ya mereka sudah tahu harus melakukan apa gitu ya. Minimal itu Bang. Minimal itu ya. Baik, nah Bang, ini kan bukan pekerjaan yang gampang gitu dan butuh dana yang cukup banyak juga untuk mendirikan rumah baca dan kegiatan di sini. Kalau boleh tahu dananya dapat dari mana? Jadi awal terbentuknya APBB ini dananya dari galang dana Bang. Jadi kita masuk ke sekolah-sekolah. Cuma nggak banyak kita dapat kemarin itu, cuma 1.500.000. Jadi kita cuma bisa beli susu untuk anak-anak sama makanan ringan untuk anak-anak. Jenisnya roti. Kita bawa. Nah habis itu kita cari lagi bantuan ke bawah. Ada lagi kita belikan yang lebih gede lagi. Kita kirim lagi. Terus karena intensitas kawan-kawan APBB di posko pengungsian dilihat oleh kawan-kawan dari Bandung. Kemarin itu Yayasan Ibu Bandung. Nah Yayasan Ibu Bandung melakukan kerjasama dengan kita untuk penguatan ekonomi untuk desa yang terdampak, terutama untuk relokasi. Itu yang masuk ke desa Siosar. Jadi selama 1 tahun kita bersama mereka untuk mendampingi warga desa Sukamria. Setelah itu nggak ada lagi Bang APBB-nya. Sampai sekarang APBB jadi bentuknya itu kan masing-masing kita punya profesi masing-masing ya. Jadi balik ke Medan, cari uang di Medan, setelah dapat uangnya balik lagi kemari. Baik Bang Ali, kita tahan kembali perbincangan kita, nanti akan kita lanjutkan. Ya, pemirsa ingin tahu seperti apa komentar masyarakat tentang kegiatan yang dilakukan oleh Aliansi Pemuda Peduli Bencana ini? Kita simak cuplikannya. Salah satunya kami lihat adalah tentang pengadaan rumah baca. Di saat hujan abu berlangsung, anak-anak biasanya berkeliaran di luar begitu, sudah bisa kita arahkan menuju rumah baca. Jadi paling tidak kesehatan anak-anak kita ini terbantu. Dan bagi kita warga, banyak kegiatan-kegiatan yang diperbuat oleh APBB sendiri, baik itu psikososial dan juga mengajarkan kegiatan-kegiatan keterampilan buat warga, itu sangat bermanfaat bagi kami. Pengamatan saya dan sudah banyaklah mereka bantu gitu, khususnya buat rumah belajar buat anak-anak. Di mana pas gunung meletus, semangat anak-anak belajar itu udah berkurang gitu. Tapi setelah kedatangan relawan-relawan itu, semangat anak-anak udah semakin meninggi gitu. Mereka juga sudah pernah memberikan bantuan, memberikan semangat, perhatian mereka itu sudah sungguh luar biasa buat kita gitu. Harapan saya ya tolong perhatikanlah masyarakat di sini. Kami dari meletusnya Gunung Sinabung, hanya itu yang terus kami minta, 3 kartu itu tolong diperhatikan oleh pemerintah. Sekarang kami belum ada menerima apapun bentuknya kayak sembako gitu. Udah lama kami nggak pernah menerima di kampung ini. Di sini juga bisa baca buku, selain itu juga bisa ngerjain PR dibantu sama kakak-kakak abang-abang yang ada di sini. Main gitu juga bisa gambar-gambar. Ya, pemirsa, sekarang sudah sampai di segmen terakhir dan kita akan kembali melanjutkan perbincangan dengan Bang Ali. Ya, Bang Ali, sejak tahun 2010 sampai sekarang melakukan dampingan terhadap masyarakat yang ada di kaki Gunung Sinabung. Tantangannya seperti apa, Bang? Tantangan di awal yang kita hadapi, Bang, pertama adalah memang menghadapi masyarakat ya.
Jadi kan banyak kepala nih Bang, banyak kepala, banyak permintaan, banyak masalah. Jadi memang karena kita masih muda-muda, ya kita belajar untuk lebih easy going aja, tenang gitu. Jadi tidak mudah terprovokasi. Kedua, satu lagi transportasi. Nah, kita transportasi terbatas karena jarak dari masing-masing posko ini kan cukup jauh-jauh. Yang satu lagi paling krusial adalah dananya sendiri gitu Bang. Dana sendiri karena setelah emergensi 3 bulan, kawan-kawan kan udah mulai redup tuh semangatnya. Nah, banyak NGO-NGO masuk, organisasi masuk yang punya banyak kekuatan, itu juga membuat kawan-kawan jadi merasa lebih, kami kok nggak ada gitu-gitulah. Jadi itu tantangan buat kami sendiri, jadi mulai mencari-cari peluang-peluang mana yang kira-kira bisalah untuk sedikit uang makan kawan-kawan, gitu-gitulah yang dilakukan. Nah, untuk masyarakat sendiri dari APPB melihat sebenarnya apa sih yang paling dibutuhkan di sini sekarang, di Desa Perbaji ini mungkin khususnya? Kalau yang aku lihat sekarang paling penting adalah pengetahuan Bang ke warga. Kalau kebutuhan ekonomi segala macam itu mendesak juga memang. Cuma lagi dari APBB itu tidak akan bisa memberikan itu. Jadi lebih kita melihat bahwa pengetahuan warga tentang kebencanaan itu penting supaya warganya siap. Oke, program kedepannya yang ingin dilakukan dari APPBB sendiri apa? Kalau kita pengennya punya Jabu Air Lajar ini lebih besar Bang. Jabu Air Belajar. Jabu Air Lajar ini. Bahasa Batak itu Bahasa ya? Batak, bahasa Karo. Bahasa Karo ya, Iya. artinya rumah belajar Rumah ya? belajar. Jadi kita pengennya lebih besar, jadi supaya di situ nanti kita punya ruang-ruang diskusi, ada ruang-ruang sekolah-sekolah, kursus-kursus gitulah. Kira-kira apa yang dibutuhkan untuk merealisasikan itu semua? Salah satu yang dibutuhkan saat ini Bang, kita butuh adalah alas untuk belajar anak-anak ya, karena itu kan papan ya. Papan ya. Kedua, alat kebersihan Bang, sapu apa segala macam. Ketiga ya meja belajar, rak bukunya gitu. Ya, nah saya lupa menanyakan tadi, bagaimana ini rumah belajar milik siapa? Ini milik warga yang kita sewa Bang. Oh bentuknya sewa berarti Sewa ya? per tahun. Per tahun, oke. Jadi sambil membantu warga mendapatkan income-nya. Nah, harapan ke depannya. Iya, kalau harapan APBB untuk APBB sendiri, ya dia tetap independen. Terus tetap bisa bekerja sama dengan siapapun selama untuk kepentingan pengungsian dan kebencanaan. Nah, untuk warganya sendiri harapan APBB ya tetaplah mandiri, tetaplah kuat, tetaplah tangguh. Ya, Bang Ali, terima kasih sudah hadir di program Selasar Budi kali ini. Siap Bang. Sukses terus buat kawan-kawan. Terima kasih. Semoga perbincangan kita yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat bagi para pemirsa. Amin, amin. Ya, pemirsa, semoga apa yang dilakukan oleh teman-teman dari Aliansi Pemuda Peduli Bencana ini bisa menjadi suri tauladan bagi kita semua untuk terus berbuat kebaikan. Sekian program Selasar Budi kali ini, tebarkanlah nilai kebajikan dalam setiap lini kehidupan. Sampai jumpa. Acara ini didukung oleh